Pertanyaan dari Sandria Kwan. Pertama, Pak Budi Menawar, siapakah diri kita sejatinya menurut Rumi dan Seruling Bambu? Siapakah diri kita yang hilang itu? Apakah diri kita yang hilang dapat ditemukan di dalam orang lain, alam, atau yang dimaksud adalah diri kita secara esoteris? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Rumi juga membahas neuroscience? Apakah Rumi dalam kerangka neuroscience akan dibahas di pertemuan selanjutnya? Nah, ini dua pertanyaan dari Sandria. Pak Budi, silakan. Oke. Jadi siapa diri kita sejati? Kalau Rumi dan juga sebenarnya pada umumnya para mistikus ya di dalam tradisi agama-agama apapun itu akan melihat manusia bukan pada dimensi yang fisik. Jadi siapa kita? Kita selalu menunjuk kita adalah yang fisik ini. Misalnya saya bilang saya adalah dosen, saya adalah ini itu ya. Saya adalah laki-laki, saya adalah perempuan, saya adalah seorang bapak, saya adalah seorang pengusaha, macam-macam. Identitas yang kita sebut dengan identitas secara sosial itu adalah cara kita menyebut diri kita tentang diri kita yang sejati, diri kita itu. Tapi sebenarnya para mistikus, para guru-guru spiritual kita akan mengatakan itu bukan kita yang sejati. Itu adalah kita di dalam kehidupan fisik ya, tapi dalam kehidupan rohani diri kita yang sejati itu bukan itu. Diri kita yang sejati itu adalah kita sebagai diri yang spiritual ya. Kita yang jiwa ya, kita yang rohani, kita yang spirit. Kita yang spirit. Nah itu. Spirit ini kata yang sekarang sangat dihindari untuk dibicarakan dalam pemikiran modern. Karena kita sudah tidak mengenal lagi yang spirit. Dari spirit ini ada kata spiritual, ada kata the spirit dengan S besar yang itu akan menunjuk pada apa yang di agama disebut sebagai Tuhan dan seterusnya. Nah, diri kita yang spirit ini, ruh ya, ruh yang diciptakan ya sebenarnya dari ruh Tuhan juga. Kalau dalam tradisi Islam itu dikatakan bahwa kita ditiupkan ruh Tuhan dalam diri kita. Nah, itu diri kita yang sejati. Nah, bagaimana kita bisa masuk kepada diri kita yang sejati itu sesuatu yang tidak ada dalam cara penguraian sains modern. Itu hanya ada dalam filsafat dan agama spiritualitas. Jadi ini adalah satu cara pandang tradisional yang tidak dikenal lagi di era sekarang. Nah, jadi kita sebenarnya diperkenalkan tentang diri sejati itu oleh Rumi dengan caranya yang dia tidak bosan-bosannya sejak dia menjadi sejak dia bertemu dengan Syams Tabriz itu, dia betul-betul meninggalkan ketenarannya sebagai seorang ulama besar. Jadi Rumi ini seorang imam besar di Konya pada waktu itu. Di Konya ini daerah Asia Kecil, Asia Minor, Anatolia. Kalau Anda belajar Perjanjian Lama itu ada daerah Anatolia yang sangat banyak dulu perkembangan Kristen awal. Rumi itu di Konya, di kota ibu kota di Anatolia itu. Nah, dia setelah bertemu dengan Syams Tabriz, dia menyadari bahwa semua yang dia peroleh sekarang ini, ketenaran, keagungan sebagai ulama besar, dia itu telah menipu dia ya. Dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, dia diinspirasikan oleh Syams Tabriz ini. Dan kemudian dia tinggalkan semua dan dia hidup sebagai fakir, sebagai seorang sufi ya, yang dia mulai mencari dirinya. Nah, dia tidak bosan-bosannya untuk mengajar pada murid-muridnya tentang mencari diri ini ya, mencari diri ini. Yang sebenarnya Masnawi ini buku syair yang tadi saya sebut itu intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri yang sejati itu. Kemudian pertanyaan kedua,
tentang neuroscience itu saya tidak akan singgung lagi di kuliah ini. Tadi hanya untuk mengilustrasikan bahwa neuroscience sudah mencoba untuk menemukan satu teori bagaimana manusia bisa bahagia. 3P plus 2S itu adalah jalan kebahagiaan menurut neuroscience. Ya. Dan saya dengan 3P plus 2S itu ingin menunjukkan Rumi itu sebenarnya mengatakan hal yang sama, tapi dia lebih tinggi daripada neuroscience. Apakah neuroscience bisa sampai kepada pandangan Rumi yang spiritual? Itu nggak tahu. Saya kira tidak mungkin, karena metode sains tidak mungkin bisa masuk kepada dimensi metafisik, ya, dimensi spiritual, dimensi yang biasanya dimasuki oleh filsafat di dalam suatu cara diskursusnya yang spekulatif, atau agama yang dengan keimanan. Tapi sains dengan empiris tidak bisa, karena kita nggak bisa menunjuk yang mana roh kita itu. Kalau neuroscience itu hanya bisa bilang roh itu sebenarnya adalah satu percikan, ya, dari kegiatan otak kita, ya. Dan otak kita ada hormon-hormon, bagaimana hormon-hormon ini mengoptimalkan kerja otak sehingga kita punya pengalaman rohani dari situ. Nah, paling cuma sampai situ aja, tapi nggak pernah bisa memberikan kita pencerahan dengan neuroscience. Tapi neuroscience tidak kita tinggalkan. Neuroscience itu membantu kita untuk, ya, karena ini cara pandang baru zaman sekarang, ya kita terima, tapi sebenarnya kita nggak berhenti di situ. Apa yang tidak bisa dikatakan oleh neuroscience, kita lanjutkan dengan filsafat dan agama. Baik, terima Gitu, kasih. Mas Dimas. Baik, jawaban untuk Sis Sandria. Kita langsung ke Pak Hendrikus Joko Yulianto yang ada di Ungaran ini. Ya. Silakan Pak Hendrik dengan singkat dan jelas. Ya, terima kasih Mas Dimas. Selamat malam Pak Budi. Terima kasih atas paparannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya ada pertanyaan sederhana Pak Budi tentang apakah ajaran ekosofisme Rumi dan beberapa hal menggambarkan apakah itu orisinil dari Rumi sendiri, atau dan beberapa hal menggambarkan ajaran filsafat dari para penyair atau para filsuf pada eranya atau mungkin era sebelumnya, seperti misalkan ada penyair dari Cina yang namanya Han Shan. Apakah Pak Budi pernah mendengar Han Shan? Lalu kemungkinan juga para filsuf dari Yunani seperti Plato, Aristotle, apakah ada pengaruh itu, Pak, dalam ajaran ekosofisme Rumi? Lalu pertanyaan kedua, mungkin juga pengaruh dari Buddhisme atau Hinduisme itu sendiri, ya Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kedudukan Rumi dan ajaran ekosofismenya dalam ajaran agama Islam pada masa sekarang ini, pada masa modern ini? Apakah umat Muslim pada umumnya masih merujuk pada ajaran-ajaran ekologis Rumi dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari? Misalkan tadi Bapak menyebut Santo Fransiskus dari Assisi, itu juga terkenal dengan ajaran ekologisnya, ya. Tapi setahu saya umat Kristiani juga tidak banyak tahu tentang ajaran ekologis Santo Fransiskus Assisi. Jadi mereka mungkin juga hanya mendengar satu dua istilah yang diberikan oleh Santo Fransiskus Assisi, tapi tidak memahami ajaran secara keseluruhan. Gitu saja Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Hendrikus. Ya, saya jawab langsung ya, Mas Dimas. Ya, silakan Pak Budi. Jadi apakah pikiran Rumi ini orisinal, ya? Nah, istilah orisinal ini istilah yang saya kira
menjadi penting di zaman sekarang ya. Ketika ada copyright, ketika orang memiliki begitu ya. Tapi di zaman dulu itu tidak seperti itu. Di masa lalu, di masa tradisional semuanya sebenarnya merupakan suatu tradisi ya. Jadi Rumi ini hidup dalam satu tradisi yang sudah mapan, yaitu Sufisme, dan Sufisme ini tumbuh ya. Tumbuh dan kemudian Rumi sebenarnya mengikuti tradisi ini. Setelah sebelumnya saya katakan tadi dia adalah ulama besar dalam tradisi fikih ya, tradisi hukum Islam. Nah, seperti ulama-ulama yang sekarang pun masih banyak dalam tradisi ini dan dia sebenarnya bertransformasi dari tradisi fikih kepada tradisi sufi. Nah, jadi apa yang dia kembangkan itu sebenarnya sesuatu yang sudah ada. Tapi dia pasti menambahkan sesuatu dari yang sudah ada. Jadi bangunannya sudah tegak ya, tidak ada hal yang baru. Dia mungkin hanya menambahkan satu bata begitulah. Dan saya kira ini satu hal yang pada zaman dulu orang begitu ya. Bahkan dalam tradisi Islam sendiri, agama Islam sendiri itu bukan agama yang baru. Dia hanya menambahkan satu bata dari bangunan yang sudah ada pada tradisi-tradisi keagamaan sebelumnya. Nah, jadi Rumi mempunyai kontribusi tentu saja ya, Masnawinya itu sumbangan yang sangat besar untuk kemanusiaan. Dan tradisi sufi yang ada itu adalah tradisi yang sudah dibangun oleh para sufi sebelumnya yang sangat banyak dan juga atmosfer lingkungan filsafat yang sebelumnya juga karena pengaruh dari cara pandang Helenisme, di mana di situ ada Plato, Neoplatonisme, aliran-aliran yang mistik yang mempengaruhi atmosfer keagamaan yang pada masa itu menggantikan satu cara pandang dari Romawi ya, agama Kristen, agama Islam, nah agama Yahudi. Nah, itu muncul dalam satu situasi dunia Helenistik. Tapi akhirnya berdiri sendiri dan awalnya tentu mengakomodasi, tapi nanti lama-lama ada apa namanya mungkin penolakan terhadap tradisi Yunani, tapi sebenarnya ada dialektika ya, ada satu pengaruh yang kuat sekali dari tradisi sebelumnya. Ini disebut dengan continuity, kelanjutan ya. Jadi kelanjutan tradisi Romawi, tradisi Yunani, filsafat Yunani dikembangkan oleh tradisi Yahudi, Kristen, Islam. Nah, jadi Plato sangat berpengaruh. Aristoteles saya kurang tahu karena Aristoteles berpengaruh pada filosof yang lain ya. Misalnya Ibn Rushd. Nah, Ibn Rushd sangat Aristotelian. Tapi kalau mencoba untuk melihat Plato dan Aristoteles yang dua filosof yang berbeda dari Yunani, maka sebenarnya Rumi itu sangat dekat atau lebih dekat kepada Plato dan Neoplatonisme ketimbang Aristoteles. Jadi karena dimensi mistiknya ya. Sementara kalau Aristoteles kan dimensi rasionalnya. Baik. Yang itu banyak diwarisi oleh para filosof Muslim dari aliran namanya peripatetik atau Masaiyah. Ya, begitu. Baik, semoga menjawab Pak Hendrikus. Kita langsung ke Pak Abdul Hafid Paronda ya, Pak Budi. Silakan Pak Abdul Hafid Paronda. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera buat kita semua. Di paparan materi yang sangat mencerahkan, saya pikir ya. Saya ingin menanyakan dua hal. Jadi kalau kita lihat perjalanan Rumi, dia kan itu melakukan transformasi dari kehidupan beragama yang sangat intens ya, sehingga kemudian setelah bertemu dengan gurunya Syamsuddin Tabrizi, dia menjadi sufi.
Jadi ada transformasi spiritual di mana dia berhasil tanda petik ya meninggalkan agamanya sebagai sebuah formalitas religion. Nah, kemudian fakta sekarang bahwa baik di Eropa dan terutama Amerika ya banyak sekali gaya agama itu hal yang sangat inklusif. Pertanyaan saya dua, yang pertama mungkin Mas Budi punya data, punya rekam fakta terjadi dari episode ke episode, dari milestone spiritual, dari Pak Hafiz yang pertama tadi. Berbagai agama. Yang pertama baru pengantar, belum bertanya tadi. Jadi maksudnya Rumi itu kan mengalami transformasi, ya, mengalami transformasi dari keberagamaannya secara formal kemudian menjadi seorang sufi, ya kan? Nah, tapi kemudian madhab cinta yang dikenalkannya itu menjadi sangat inklusif, diikuti, bahkan menarik banyak orang dari berbagai agama di dunia, terutama di Amerika komunitasnya sangat banyak kan. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah mungkin ada fakta, data yang dialami oleh saudara-saudara kita dari berbagai agama itu sampai bisa menjadi pemilih. Karena kan agama beda-beda, aliran pemikiran beda-beda. Tentu boleh jadi tidak ada yang identik dengan Rumi atau katakanlah ada yang sangat dekat. Jadi bagaimana transformasi perjalanannya sampai kemudian bisa menjadi seorang komunitas Maulawi gitu. Nah, terus yang kedua, setelahnya ya, setelah mereka dari berbagai latar belakang agama dan pemikiran itu menjadi seorang sufi yang masuk dalam komunitas Maulawi katakan gitu, bagaimana kemudian mereka mengembangkan ekspresi keberagamaannya. Nah, karena begini, secara subjektif tidak sedikit orang mengomentari bahwa dengan aktivitas sufistik seorang ustaz, terkadang ada yang tidak terlalu memperhatikan lagi standar-standar formal keagamaan, ya, karena dia sudah menemukan yang paling hakiki. Tapi yang kedua juga, yang bahkan semakin merasakan intensitas spiritualitas itu merupakan perwujudan dari agama yang dia yakini. Nah, jadi saya pikir begitu. Nah, bagaimana transformasi menuju ke sufi, dan yang kedua ekspresi diri setelah dia menjadi sufi dalam konteks dalam hal ini komunitas Maulawi dari berbagai agama. Mungkin ada fakta yang menarik. Apa di Amerika atau Eropa? Saya pikir demikian. Terima kasih. Ya orang bisnis. Iya. Oke. Baik. Mungkin ada tantangan sinyal ya, Pak Budi. Apa yang bisa ditangkap dari Pak Saya Ronda? coba tangkap apa yang dikatakan oleh Pak Hafid. Ya, silakan. Jadi memang sufisme sering dituduh sebagai satu aliran keagamaan yang tanda petik meninggalkan syariat. Pertentangan antara sufisme dengan kalangan fikih ya itu sudah dikenal ya dalam sejarah, sampai bahkan memunculkan tokoh lain namanya Al-Ghazali yang mendamaikan pertentangan tersebut, yang menurut dugaan dia kalau dia waktu itu tidak turun untuk menyelesaikan pertengkaran itu, Islam akan pecah menjadi aliran yang hukum Islam, yang fikih, dan yang sufi itu. Nah, jadi itu sebenarnya tuduhan-tuduhan ya, terutama dari kalangan fikih. Berkat Al-Ghazali sekarang sebenarnya sudah terjadi rekonsiliasi di mana sufi itu bisa berjalan bersamaan dengan fikih ya, sehingga ada istilah tangga-tangga spiritual itu syariat terlebih dahulu, kemudian tarekat, kemudian hakikat, makrifat. Nah, itu
tangga-tangga yang terbangun setelah rekonsiliasi itu. Jadi saya kira sekarang ini di dunia Muslim, Sufisme itu relatif diterima, ya, diterima sebagai Islam, ya. Walaupun masih ada pertentangan itu. Misalnya dalam survei Gallup, ya, Gallup di Amerika yang bertanya kepada survei di seluruh dunia Islam, pertanyaannya itu, menurut Anda apakah Sufisme itu Islam atau bukan? Ada negara yang mengatakan Sufisme itu Islam, ada yang tidak. Kalau Indonesia sebenarnya tidak terjadi rasa bahwa Sufisme itu bukan Islam. Kalau orang Indonesia akan bilang Sufi itu udah Islam. Tapi di negara-negara di Balkan, ya, negara-negara Eropa Timur, Muslim di Eropa Timur yang banyak masyarakat Muslimnya di negara-negara Eropa Timur, itu terasa itu pertentangan tersebut. Bahkan di anak benua India itu juga ada rasa pertentangan itu. Tapi di Indonesia syukur tidak ada. Jadi orang Indonesia tidak pernah berpikir Sufisme itu bukan Islam. Itu hanya pemikiran baru yang muncul dari Wahabisme. Jadi itu baru pemikiran baru, tapi dalam tradisi panjang Islam di Indonesia tidak. Islam Indonesia juga punya corak Sufismenya. Oke, jadi Rumi itu memang dia bertransformasi, tentu harus kita mencari datanya, ya, penelitian Rumi itu sebenarnya menjadi mapan itu kapan, ya. Dan saya selalu percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada proses evolusinya. Tapi Rumi yang kita terima sekarang, yang kita bisa pelajari sekarang, itu adalah Rumi yang sudah mapan, ya. Rumi yang sudah menjadi suatu sufi, ya, Sufisme sendiri, mazhabnya dalam Sufisme yaitu Rumi. Dan itu sudah diakui bahwa Rumi punya mazhab yang punya paralel dengan tradisi filsafat sufi yang lain, misalnya Ibn Arabi. Saya malah punya satu pernyataan begini, apa yang dikatakan dengan sulit oleh Ibn Arabi dalam filsafat mistiknya, itu dikatakan dengan estetik oleh Rumi. Jadi Rumi dan Ibn Arabi sama-sama seorang sufi yang punya filsafat tentang kesatuan wujud atau wahdatul wujud, oneness yang tadi itu, oneness of being, yang sebenarnya paralel dan bisa saling memperkaya. Haidar Bagir dalam video yang 30 kali itu, misalnya dia mengatakan bahwa dia mau menguraikan Rumi dengan filsafat Ibn Arabi. Jadi pada Haidar dia ada kesadaran bahwa Rumi bisa dibaca dengan Ibn Arabi. Karena Ibn Arabi sebagai sebuah filsafat dia mapan, ya. Sudah ditulis sendiri oleh Ibn Arabi. Tapi Rumi kan syair, jadi harus direkonstruksi filsafatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya mau menambahkan sedikit yang dikatakan tadi oleh Pak Hendrikus, ya. Saya lupa ada pertanyaan tentang kedudukan Rumi di Islam. Jadi Rumi ini di beberapa daerah Islam, di beberapa dunia Islam, itu populer, sangat populer. Saya pernah mencoba untuk meneliti sedikit, penelitian kecil tentang Rumi di India. India itu ternyata Rumi itu sangat sangat diapresiasi, ya. Bahkan kalau Anda suka dengan film-film Bollywood, nah film-film Bollywood itu kan selalu ada lagunya, kan, lagu-lagu India, ya, lagu-lagu yang sekarang bagus sekali, lagu-lagu di film Bollywood itu banyak lagu-lagu itu diwarnai oleh Rumi. Misalnya dalam Gerua, ada lagu judulnya Gerua. Itu Anda Google aja di YouTube Gerua, nanti akan Anda dapatkan satu versi aslinya dalam film Bollywood. Saya lupa sekarang judul filmnya apa. Tapi di Malaysia itu diterjemahkan dan dinyanyikan dalam lagu dalam bahasa Melayu. Dan itu sangat indah sekali bahasa Melayu yang menggambarkan tentang cinta. Sebenarnya itu adalah Rumi. Nah, tapi sudah dibahasakan dengan bahasa Bollywood lah, begitu. Jadi Rumi sangat populer, ya. Di Indonesia Rumi tidak populer. Nah, itu yang saya sampai sekarang masih
masih cari tahu kenapa ya Rumi nggak kebawa sampai ke Indonesia. Padahal Islam Indonesia katanya salah satu teori mengatakan muncul atau dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Nah, sufi-sufi dari Gujarat ini kok tidak membawa Rumi ke Indonesia? Dan kita tidak pernah mendengar Rumi dari Wali Songo. Ya. Wali Songo tidak bicara Rumi, dia bicara sufi yang lain. Pemikiran Hamzah Fansuri itu lebih ke Ibnu Arabi, tidak ada Ruminya. Juga seperti siapa namanya di Jawa itu Syekh Siti Jenar, itu juga bukan Rumi, tapi dia lebih dekat dengan Al-Halaj, ada sufi yang lain. Jadi Rumi ini baru dikenal akhir-akhir ini ya, ketika banyak orang mendapatkan wawasan Rumi dari bacaan, atau mungkin ada guru-guru yang mengajarkan Rumi yang datang dari luar. Misalnya siapa? Ada seorang guru sufi yang dia di Amerika membawa ke Indonesia dan di Indonesia menjadi sangat terkenal. Saya nggak ada sekarang. Itu ada satu buku yang dikarang oleh dia. Ini dia bukunya. Diterbitkan oleh penerbit Bentang, ini udah lama sebenarnya, tahun berapa ini? Tahun 2000. Ini bukunya. Mungkin tidak kelihatan. Judulnya Rumi Daily Secret. Jadi ini buku yang ditulis oleh seorang guru Rumi, guru mursyid ya, guru yang meneruskan tradisi Rumi, namanya mana di sini? Oh, nggak ada di sini. Jadi dia mencoba, namanya ini Edmund Kabir Helminski. Nah, Kabir Helminski ini mempopulerkan Rumi di Amerika Serikat, tapi dia juga datang ke Indonesia dan mempunyai murid-muridnya di Indonesia. Nah, jadi Rumi dikenal dengan cara seperti itu. Ada gurunya yang datang, guru dari tarekat Rumi, jadi udah tarekat Rumi yang aliran apa begitu, yang sudah jauh dari Rumi, dan dia mengajarkan di Indonesia. Nah, ini buku yang terbit tahun 2000 yang menarik sekali, diterjemahkan oleh H.B. Yasin, diberi pengantar oleh Gunawan Muhammad, dan buku ini dieditori oleh seorang yang ahli sastra Arab, namanya Ali Audah. Jadi ini buku dahsyat sekali. 3 begawan sastra Indonesia mengerjakan buku ini ya, untuk versi Indonesianya. Buku dari Kabir Helminski. Jadi Rumi baru dikenal belakangan ini. Oleh karena itu ekosufismenya Rumi juga baru dikenal sekarang ini, dan banyak yang mulai mengelaborasi ekosufismenya. Seperti pekan lalu saya sebut, misalnya ada pesantren sufi, ada ekosufisme di mana, di Garut, ada di Jogja. Nah, itu Rumi sangat berpengaruh. Oke. Baik. Semoga menjawab Pak Hafid. Kita langsung ke 4 penanya terakhir. Pak Budi mungkin bersedia untuk menjawab, dan karena waktu kita sebenarnya sudah sangat mepet, tetapi semoga 4 penanya ini bisa langsung aja. Jadi kita ke Bung Steven, lalu nanti disambung dengan ini ya, Bung Auhadillah Azizi, Mas Nurudin, dan Bung Denny Karoles. Jadi langsung saja mengajukan pertanyaannya tanpa saya persilakan lagi, nanti bisa langsung berurutan. Silakan Bung Steven terlebih dahulu. Ya, baik. Jelas ya suara saya? Ya, jelas sekali, Bung. Ya, oke. Ya, baik. Makasih Pak Dimas dan juga Pak Budi ya. Pertama ya, saya sangat indah ya presentasi hari ini. Meskipun saya juga baru mengenal ya tentang Rumi, tapi sepertinya presentasi hari ini cukup cipratan kesegarannya itu cukup terasa gitu ya. Sehingga rasa kepenuhan itu cukup sampai gitu di hati saya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah tadi mengenai konsep apa kita bilang ya, kan Rumi itu konsep dasarnya cinta, dan nanti terhubung ya dengan segalanya, terhubung dengan sesama manusia, dengan alam maupun dengan Tuhan, sehingga akhirnya segala sesuatu itu sudah penuh di dalam diri kita. Seperti tadi perumpamaannya kayak Ubuntu, atau perumpamanya bahwa kita ini seperti samudra yang ada di dalam satu tetes air gitu ya.
Nah, yang jadi pertanyaan, ini sebenarnya pertanyaan yang tadi Pak Budi tanyakan, tapi belum ada jawabannya gitu ya. Bahwa peradaban itu kan didorong oleh self-interest, di mana kalau saya melihatnya, dari perenungan saya, self-interest itu seringkali diri itu terasa tidak lengkap, sehingga kita mengejar sesuatu yang lebih maju, yang lebih baru, sehingga perlu berkembang, perlu menambahkan, perlu semakin sempurna. Nah, sedangkan filosofi Rumi ini, bahwa kesempurnaan itu sudah ada di dalam diri kita, sehingga tidak ada lagi perlu untuk di luar. Jadi justru malah tadi kalau nggak salah, untuk mencapai itu, untuk mencapai cinta atau kesempurnaan itu adalah justru kita perlu melepaskan batasan-batasan yang ada dalam diri. Jadi ujung-ujungnya bahwa semua itu sudah ada di dalam. Nah, ini menjadi pertanyaan yang saya mungkin butuh sedikit jawaban, karena tadi jadi mengganjal. Jadi seperti apakah hidup yang dengan filosofi Rumi, apakah berarti berhenti untuk berkembang, berhenti untuk maju, berhenti untuk mengejar perkembangan yang akhirnya menuju ke perkembangan peradaban. Kira-kira mungkin seperti apa itu? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih Pak Budi. Ya. Mungkin saya jawab aja pendek-pendek ya. Oke, baik. Silakan Pak Budi. Jadi jawabannya bukan berhenti, tapi kita perlu menemukan kembali diri kita yang sudah sempurna. Jadi bukan berhenti. Kalau berhenti itu karena sudut pandang kita bahwa kita itu sebenarnya belum jadi. Itu kan psikologi kan begitu, kita adalah tumbuh ya. Nah itu dilihat dari luar kita tumbuh, tapi dilihat dari dalam diri kita, seperti kata Rumi itu, diri kita tuh sudah sempurna sebagai manusia, tapi kita lupa dengan diri kita. Nah kita perlu menemukan kembali diri kita. Nah itu yang harusnya dilakukan, dan cara melakukannya adalah bukan dengan menumbuhkan, bukan dengan mengisi, tapi malah dengan mengurangi. Itu nanti Senin depan kita akan bahas teori sufi yang dipakai oleh Rumi. Dalam bahasa Arab itu ada istilah tahalli, takholi, tajalli. Itu 3 kata dalam bahasa Arab yang kalau ditulis dalam bahasa Arab itu cuma dipindahkan titiknya. Di titik ha, ada ha, ada ha, jadi kho, jadi jim. Nah, jadi tahalli itu mengosongkan, kita harus mengurangi diri kita dari self interest itu. Nanti takholi itu mengisi dengan yang ilahi. Itu Rumi punya cara mengisi dengan yang ilahi itu, terutama dalam insight bagaimana kita bisa mengerti lebih baik tentang realitas yang ilahi dalam hidup kita ya, lingkungan kita. Dan tajali itu ketika kita merasakan Tuhan itu memang ada di mana-mana. Omnipresent yang kita sebut minggu lalu itu. Tuhan hadir di mana-mana. Omnipresent. Nah, tahali, takholi, tajali itu adalah cara hidupnya. Kalau disederhanakan dalam 3 kata ya. Yang ini sangat dikenal oleh para pejalan sufi ya. Oke, baik, silakan. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Langsung saja kita ke Bung Auhadillah Azizi, silakan. Sudah bersama dengan kami? Ya. Ya, baik. Silakan, Bung. Terima kasih, Mas Dimas. Assalamualaikum, Pak Budi. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ada beberapa pertanyaan, Pak. 2 pertanyaan mungkin. Yang pertama begini, kalau kita perhatikan, memang di Indonesia seperti yang Pak Budi sampaikan, sufisme Rumi itu tidak banyak tidak banyak dikenal ya. Padahal kita tahu bahwa salah satu jalur masuknya Islam Indonesia adalah pakai dengan teori sufi, yaitu dengan yang dibawa oleh para wali songo. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dulu di era Wali Songo kita juga mendengar selain Wali Songo juga ada sufisme Sesti Jenar gitu ya. Sesti Jenar yang kemudian mencoba membawa, dan itu juga diklaim sebagai bagian dari gerakan sufisme. Yang tadi kalau Pak Budi sampaikan sufisme Sesti Jenar itu lebih condong kepada Al-Hallaj gitu ya, dengan atau Ibnu Arabi, seperti Ibnu Arabi, kalau Hamzah Mansuri. Jadi artinya di Indonesia sendiri memang kelihatannya benturan antara tadi madhab fikih ya yang dominan, lalu kemudian dengan madhab sufi ini juga masih menjadi persoalan. Gitu. Jadi dan hari ini kalau kita perhatikan bagaimana relasi hubungan antar kita dengan yang lain ya, dengan za'adas gitu, itu terjadi, Pak. Jadi taruhlah di antar internal agama, di antar agama itu sendiri, di Islam umpamanya antar madhab, antar agama dengan agama yang lain, Islam dengan non-Islam.
bahkan dalam konteks yang lebih besar gitu ya, kita baru saja kemudian kemarin sama-sama kita mendengar umpamanya, atau baru saja kita melewati sebuah fase, kita sudah terdikotomi pada kubu nasionalis dengan kubu agama gitu, kubu. Nah, bahasa-bahasa begini ini kan saya kira memang karena kehilangan cinta pada diri kita di Indonesia. Nah, saya kira maksud saya dengan sufisme Rumi itu bisa menjadi salah satu jalan ya dengan ajaran cintanya gitu. Nah, jadi baru-baru kita mau masuk, ini ya hambatannya itu kira-kira apa ini Pak Budi? Bagaimana strateginya gitu ya? Jadi pertama tentang cinta itu sendiri, lalu kemudian kedua tentang ekosufisme. Ekosufisme lebih condong bagaimana kita menyatukan diri kita dengan alam. Jadi kalau di agama Islam, umpamanya kita mengenal dengan hablum minallah, dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, lalu ukhuwah basariyah. Bahwa kita punya hubungan sesama manusia, bahkan dengan ukhuwah khuluqiyah, dengan sesama ciptaan Tuhan, yaitu terhadap dengan alam begitu. Nah, cara pandang ini kan sebetulnya bisa merubah ya bagaimana cara pandang kita melihat alam yang selama ini mungkin sebagai objek bukan sebagai subjek, sehingga alam terkesan seperti kalau istilahnya saya Hussein Nasir itu kan diperkosa sedemikian rupa seperti WTS begitu, seperti prostitut gitu ya. Nah, itu mungkin karena kehilangan cara pandang ini ya Pak Budi ya, tidak ada kesatuan dengan alam gitu, sehingga cinta terhadap alam pun juga tidak ada gitu. Nah, dengan model-model seperti sekarang, mohon maaf ini yang terbaru umpamanya dengan munculnya investasi yang besar-besaran dalam sebuah, jadi ada persoalan mungkin nanti dalam implementasinya di dalam pelaksanaan kebijakan dan sebagainya. Ini kan juga penting ya Pak ya, maksudnya ruh cinta, sehingga itu bisa merubah cara pandang kita terhadap alam. Nah, bagaimana masa depannya gitu dalam konteks Indonesia dan strateginya atau caranya gimana nih, sehingga relasi kita ini hari ini yang agak polarisasi kan demikian kuat nih Pak. Sebentar lagi 2024 juga akan muncul lagi ini begini nih. Nah, ini gimana ini kira-kira? Jadi tugas kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Auhadilah Azizi. Jadi memang sufisme yang masuk di Indonesia itu paling jauh itu sufisme Ghazalian. Sufisme Ghazalian atau tasawuf akhlaki yang bisa langsung terasa ketersambungannya dengan fikih ya. Tapi ketika sufisme itu menjadi lebih mendalam secara filosofis, lebih mendalam secara mistikal, seperti misalnya Ibn Arabi ya, itu mulai muncul pertentangan-pertentangan. Dan kita tahu bagaimana Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani dari Aceh itu, dua sufi yang disingkirkanlah dari alam pemikiran Islam di Aceh ya. Dan pertentangan ulama di Aceh itu juga keras sekali karena dimenangkan oleh Araniri yang menjadi kemudian model dari keberagamaan. Dalam pemikiran semacam Araniri dan yang lainnya, itu sebenarnya dimensi sufinya ada. Tapi sufinya sufi-sufi akhlaki begitu. Sufi-sufi yang mendorong kehidupan yang baik. Dan itu sangat penting ya hal seperti itu. Tapi ketika kita berpikir tentang suatu sufi yang mendalam, ya, yang punya dimensi mistikal itu, wahdatul wujud, nah itu mulai problem. Dan problem itu bukan hanya di Indonesia, itu terjadi pertentangan-pertentangan itu sudah sejak lama ya. Kita tahu bagaimana Ibn Taimiyah ya, seorang teolog abad 14 yang dia mengkritik Ibn Arabi keras sekali dan seterusnya. Nah, jadi memang sufisme ini Rumi tidak dikenal ya. Dan Ibn Arabi relatif lebih dikenal di Indonesia karena dari Hamzah Fansuri nanti kita juga melihat pemikir-pemikir martabat 7 misalnya di Jawa ya, di Sunda, di Jawa itu pengaruh Ibn Arabi sangat kuat. Rumi tidak. Rumi baru dikenal di Indonesia setelah seorang penyair namanya Abdul Hadi WM mulai menerjemahkan syair-syair Rumi
dalam versi pendek ya, maksudnya tidak yang Rumi yang besar begitu, Rumi yang komprehensif ya. Tapi Abdul Hadi WM itu telah memulai suatu tradisi baru apresiasi pada Rumi. Nanti setelah Abdul Hadi baru muncul yang sekarang kita bisa tunjuk, ada ahli Rumi yang sungguh-sungguh ya. Mereka bisa bahasa Persia, mereka bisa membaca Rumi dari teks aslinya dan seterusnya. Nah itu sekarang kita punya yang seperti itu, tokoh-tokoh Rumi yang menghasilkan karya-karya tentang Rumi. Nah jadi saya sih sebenarnya sangat yakin di era tahun-tahun mendatang Rumi akan sangat populer. Dan sekarang popularitas Rumi sudah kelihatan. Kalau Ramadan itu kita bisa lihat Whirling Darwish di mall-mall. Nah itu satu pertanda Rumi itu mulai dikenal di Indonesia ini. Oke. Lanjut, siapa Mas Baik, Nurudin? kita langsung ke Bung Nurudin yang ada di Yogyakarta. Bisa terdengar Mas Dimas? Ya, jelas Bung Nurudin, silakan. Selamat malam Mas Budi, menarik sekali penjelasannya. Malam Mas. Ya, mungkin sedikit komentar Mas Budi. Kalau kita lihat mungkin selain dari tadi tradisi masuknya Rumi ke Indonesia, selain dari Abdul Hadi, mungkin kita bisa masukkan lewat Iqbal. Karena pertama kali kan Iqbal mengatakan bahwa Rumi adalah gurunya, dan pertama kali di Indonesia betul. Itu justru kalangan modernis ibaratnya yang memasukkan Iqbal ke karya-karya dan studi-studinya itu ke Indonesia, dan kemudian itu menjadi mungkin setelah itu ketertarikan pada Rumi pun dimulai. Ya ibaratnya contoh yang mudah itu sih Pak Mulyadi kan juga gitu, dari tadinya Iqbal dulu kemudian baru Rumi. Jadi mungkin ada juga proses tadi lewat Iqbal dulu baru lewat Rumi. Bahkan saya lihat di bukunya Hamka tentang tasawuf itu Rumi cuma disinggung sebentar, sekilas saja. Tapi Ma'arofi berhalaman-halaman. Jadi mungkin itu masuknya lewat Iqbal kalau menurut saya salah satunya. Nah, pertanyaan saya Mas Budi, tadi kan dijelaskan tentang spiritualitas dalam arti yang tadi meminjam dari JA itu. Kalau saya kemarin sempat ketemu sama David Lloyd, Mas Budi, jadi ahli Zen dari Amerika, tapi konsepnya menarik. Jadi dia membagi spiritualitas itu dua. Yang satu spiritualitas transenden, jadi kita menyatu dengan yang di atas. Yang satu lagi spiritualitas imanen. Nah, kalau dia sendiri menekankan yang imanen, transenden itu nggak terlalu penting kira-kira gitu. Yang imanen tadi kita karena yang di luar diri itu sama dengan yang di dalam diri, maka kita dan yang lain, yang dalam hal ini lingkungan, manusia, yang lain dan lain-lain itu kita menyatu. Bagi dia yang penting sekarang itu yang imanen. Nah, tapi saya juga penasaran kalau begitu kenapa dia menihilkan yang transenden tadi. Nah, mungkin pertanyaan saya pada Mas Budi, apakah gejala itu juga terjadi di dalam mungkin pembacaan Rumi di Indonesia, atau juga tadi tren spiritualitas baru tadi, bahwa spiritual yang dimaksud adalah spiritualitas konektivitas yang imanen. Sementara konektivitas kita dengan kosmos, Zen ya? Ya, Zen Amerika, David Lloyd. Maksudnya. Ya, yang transenden itu hilang. Dia sendiri memang mengatakan ya saya sendiri nggak terlalu peduli gitu kan. Buddha lebih peduli pada yang imanen kan. Semacam itu. Dan yang kedua, saya ingin menggarisbawahi soal ini Mas. Kemarin kan dijelaskan Pak Aldous Huxley bahwa prinsip dari perennial itu 3, 1 metafisik, 2 adalah psikologi, 3 adalah etik. Dan tadi sepertinya psikologi yang dimaksud tadi kan adalah psikologi yang sifatnya introspektif, Mas. Jadi melihat itu justru ke dalam, sementara kan selama ini psikologi modern itu keluar bahwa behavioral, Freudian dan lain-lain itu melihat manusia dalam kaitannya dengan seks, manusia dengan kaitannya dengan impuls dan lain-lain. Menurut Mas Budi sendiri, kalau di dalam tadi tradisi yang lebih kepada introspektif ini, apakah siapa kira-kira di dalam perennial ini yang secara intens mengembangkan ini? Karena tadi kan disebutkan masih transpersonal dan lain-lain, yang perennial sendiri saya ingin tahu Mas yang mengembangkan tradisinya. Terima kasih. Ya, oke, sudah. Ya, jadi saya setuju Mas Nurudin. Jadi memang Iqbal itu yang
membawa Rumi ya, karena Iqbal seorang penyair juga, jadi dia seorang yang mendalami tentang metafisika Persia dalam disertasinya pada tahun berapa itu, 30-an atau sebelumnya malah. Seorang yang sangat dipengaruhi oleh idealisme Inggris, Iqbal ini, tapi Iqbal mendapatkan suatu pencerahan justru karena Rumi ya, Rumi. Jadi dari situ dia mendapatkan dorongan untuk menjadi seorang penyair juga, yang di Indonesia Iqbal sebagai penyair ini dikenal sekali. Betul Anda itu, dan saya ingat guru saya Johan Effendi, dia seorang pengagum Iqbal, dan saya kagum sekali bagaimana dia begitu kagumnya dengan Iqbal, sampai kalau dia punya perjalanan ke Pakistan, dia selalu membawa begitu banyak buku Iqbal. Dan sekarang bukunya itu satu lemari hanya tentang Iqbal. Dan waktu dia pindah ke Australia, bukunya ditaruh di STF Diriarkara. Jadi sekarang kita bisa menikmati buku warisannya Pak Johan itu di STF Diriarkara. Itu tentang Iqbal. Dan Iqbal memang seorang penyair yang sangat dipengaruhi oleh Rumi. Jadi itu periodenya juga nggak terlalu jauh antara Johan memperkenalkan Iqbal, atau ada siapa lagi itu, saya lupa namanya, ada seorang dari Kementerian Agama di tahun 70-an 80-an yang juga memperkenalkan Iqbal, menerjemahkan Javid Namah apa itu bukunya, yang sekarang kayaknya terbit lagi di Mizan. Nah, jadi itu periodenya nggak terlalu jauh dengan Abdul Hadi WM tadi menerjemahkan Iqbal, menerjemahkan Rumi. Oke, yang kedua tentang spiritualitas transenden dan imanen. Kalau pandangan ini datang dari seorang Zen itu nggak aneh, karena Zen nggak peduli dengan yang transenden, nggak penting. Yang transenden, ketuhanan, metafisik, itu semuanya kan nggak pasti ya. Ya kita nggak bisa memastikan itu benar atau tidak benar. Jadi kalau seorang Zen, ya seperti itu. Dalam perspektif filsafat perennial yang kita bicarakan Senin lalu, itu sebenarnya juga begitu, dari yang transenden kemudian bermuara pada yang imanen. Mudah-mudahan Senin depan kita akan coba gali itu. Jadi kalau menurut saya sih ya, kita perlu dua-duanya, spiritualitas transenden dan spiritualitas imanen. Tidak memisahkan keduanya. Dan spiritualitas yang imanen punya fondasi pada spiritualitas yang transenden. Saya kira pada mistik Kristen, mistik Islam, mistik Yahudi, mistik Hindu, minus mistik Buddha ya, Buddhisme, itu sekarang dua-duanya dipentingkan. Oke, yang kedua tentang psikologi, ya tentu saja bahwa sekarang ini ada suatu perkembangan baru ya, psikologi transpersonal yang bisa mengakomodasi psikologi tradisional. Tokohnya itu salah satu, sekarang saya lupa namanya itu, tapi bukunya ada di sini. Saya lupa namanya. Ada seorang guru sufi yang dia pernah menjadi presiden transpersonal psychology, dan dia menulis beberapa buku tentang psikologi sufi. Siapa namanya saya lupa. Itu bukunya, beberapa bukunya terbit dalam bahasa Indonesia. Jadi psikologi sufi yang tentu di situ Rumi menjadi penting ya dalam psikologi sufi itu sekarang sudah ada. Kalau di Fakultas Psikologi di UIN itu psikologi Islam itu jatuhnya jadi psikologi sufi dan kemudian ketemu Rumi di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada sebenarnya yang menerjemahkan Huxley itu ada. Yang Huxley katakan dengan psikologi itu sebenarnya psikologi lama yang termuat di dalam tradisi keagamaan, belum dieksplorasi secara modern. Tapi psikologi sufi sekarang sudah dieksplorasi dengan metode psikologi modern. Oke. Baik. Ke penanya terakhir Pak Budi, kita ke Blitar ini dari Universitas Islam Blitar, Bung Denny Karole. Silakan Bung Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya jujur Pak mengenal Sufi itu kan berasal dari kata suf, artinya wool. Itu ada beberapa literasi di dalam bahasa Indonesia yang saya kenal itu kata Sufi itu suf. Nah, kemudian ada tafsiran lain yang menerjemahkan Sufi itu adalah filosofis. Nah, saya ingin tahu, saya begini Pak, karena saya menyadari di dunia Muslim Islam itu juga ada filsafat. Saya seorang Kristen Pak, maksudnya saya mengajar di kampus Unisba, Universitas Islam Blitar tentang sospol, sosial dan politik. Jadi otomatis mau nggak mau saya pernah membaca buku tentang pemikiran filsafat Islam maupun pemikiran politik Islam. Nah, di situ saya menemukan kata bahwa di dunia Muslim itu juga ada namanya filosofis tadi, sufistik, suf. Nah, termasuk tasawuf. Nah, yang aneh itu dulu ketika eranya bahkan ini jujur Pak, waktu saya membaca buku, bukan buku ya, komik Jalaluddin Rumi, dia pernah, saya bukan seorang Kristen Islam maupun itu ada yang menyebut itu cenderung berbau apa namanya tuh, walidatu awujud, sama seperti yang dulu pernah tatuam asli itu pernah diterjemahkan di buku sejarah. Ini buku sejarah Pak, yang saya baca buku sejarah umum. Nah, tatuam asli. Nah, walidatul awujud. Nah, akhirnya dihubungkan dengan mistik zamannya Sunan Kalijaga maupun Syekh Siti Jenar. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak, kalau misalnya memang benar ada filsafat Islam Sufi yang tertulis, akhirnya muncullah seperti Jalaluddin Rumi, muncullah seperti Imam Al-Ghazali, yang terakhir itu tokoh humor namanya Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja. Nah, dari situ saya melihatnya gini Pak, berarti di dalam dunia pemikiran Muslim itu ada dua, ada intelektual, saya sebut golongan seperti Jalaluddin Rumi dan juga Nasruddin Hoja, ada juga golongan mistik, magis, seperti ya Sunan Kalijaga dan tokoh tasawuf yang lain, mungkin juga termasuk Syekh Siti Jenar. Nah, ini yang saya tanyakan gini Pak, apakah betul itu ada dua kubu itu, maksudnya kubu yang satu itu intelektual pemikir Sufi, ya katakanlah itu seperti dosen kayak saya, yang satu golongan mistik tasawuf seperti di pondok pesantren yang kemudian nari Wiring Dervish, tarian Sufi itu loh, yang muter-muter itu bahkan saya melihatnya cenderung kayak maaf Pak, bajunya itu seperti gereja ortodoks, Kristen ortodoks. Kristen ortodoks. Itu kan berarti kan ada inkulturasi budaya. Apa itu khas Timur Tengah, khas Eropa Timur. Nah, itu Pak yang saya tanyakan, apakah betul ada dua kubu, satunya kubu penulis buku kayak Hamzah Fansuri dan sebagainya, satunya kubu saya senang mistik, akhirnya saya nari Wiring Derwish dan sebagainya, akhirnya menjadi suluk tasawuf. Nah, itu. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Denny. Kalau kita bicara tentang filsafat dalam Islam atau filsafat Islam sekaligus, itu sebenarnya sekarang sudah semakin disadari bahwa bentuk pemikiran dalam filsafat Islam itu beragam ya, tidak satu. Paling tidak itu ada 4 aliran yang beda-beda. Pertama adalah namanya peripatetik, aliran filsafat yang sangat dipengaruhi oleh Aristoteles ya. Peripatetik, Aristotelianisme sangat kuat. Ini pada tokoh besarnya itu Ibn Rushd. Dan kalau kita mencari paralelismenya dengan filsafat barat sekarang ini, filsafat barat modern itu kelanjutan. Jadi filsafat barat modern ini kelanjutan dari peripatetik. Aliran kedua itu adalah aliran Illuminatio. Itu aliran yang sangat banyak dipengaruhi oleh Plato dan Neoplatonisme. Murid-muridnya Plato, penerus Plato. Nah, tokohnya di dalam aliran Illuminatio atau Isyrokiyah itu misalnya Suhrawardi. Ya. Jadi ada
ada filosof pasca Ibn Rushd yang membuat satu aliran baru yang mencoba untuk mengaktualkan Platonisme, Neoplatonisme di dalam suatu baju filsafat Islam. Yang ketiga itu aliran yang disebut dengan irfan, aliran tasawuf. Jadi tasawuf itu punya berbagai macam dimensi. Salah satunya adalah dimensi yang Mas Denny sebut tadi, dimensi yang paling dasar itu ya yang tasawuf biasa begitulah. Tapi ada dimensi yang sangat mendalam yang tasawuf filosofis itu Ibnu Arabi, itu irfani. Dan yang keempat itu aliran yang merupakan sintesis ya, seringkali disebut sebagai sintesis antara Aristoteles, Plato, yang kemudian memunculkan suatu tradisi baru filsafat Islam, terutama di Iran. Itu aliran yang dikembangkan oleh Mullah Sadra, sering disebut dengan transcendent teosofi, teosofi transcendent, muta'aliyah, hikmah muta'aliyah. Nah, jadi ada paling nggak ada 4 ya. Sekarang ini para ahli menyebut ada 4 aliran dalam filsafat Islam. Tasawuf itu salah satu aliran. Dan 2 yang disebut oleh Mas Denny itu ada dalam tasawuf semua. Tapi di luar tasawuf ada 3 aliran filsafat Islam lagi yang lain yang coraknya berbeda. Kira-kira seperti itu. Rumi kita bisa taruh sebagai tasawuf yang paling tinggi, yang paling mendalam lah. Tapi kalau tasawuf yang terkait dengan bagaimana menjadi orang baik itu tasawuf yang biasa, yang belum filosofis.